Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan jikalau pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari terlebih dulu kita berdoa. Allah kami yang baik, kami boleh bersyukur di mana Engkau masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molokh, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelumnya.
Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kami. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian, dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Di Indonesia kita mengenal istilah SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Sementara dalam kitab ini dikenal dengan istilah SKK, yaitu Standar Kehidupan Kudus, yang dibuat oleh Allah sendiri. Lingkungan di mana kita berada pasti memberi kontribusi atau pengaruh-pengaruh terhadap perilaku atau kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu pengaruhnya positif atau negatif. Sedikit banyak pengaruh-pengaruh tersebut bisa merubah mindset, perilaku atau kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Demikian juga dengan bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka telah begitu lama tinggal di tanah rantau di Mesir, dengan segudang pengalaman hidup serta pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan di mana mereka tinggal. Ditambah lagi pengalaman hidup di kampung halamannya sendiri di tanah Kanaan yang tidak kalah pengaruh buruknya dari penduduk aslinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal julukan bangsa Israel, yaitu bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, keras kepala dan bengkung. Sehingga dengan demikian mereka sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar mereka. Dalam pantauan Allah, Israel sudah mulai serong, alias ikut atau terpengaruh oleh penduduk aslinya di sana. Allah tidak mau bangsa pilihannya larut dalam kehidupan yang dapat merusak akhlak, etika, karakter, atau moral mereka. Untuk itulah kemudian Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan pesannya dan melakukan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel, agar mereka jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana mereka dulu diam di sana, dan jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di Kanaan, serta janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan keras dan tegas Allah mengatakan, kamu harus lakukan peraturanmu dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Dari pembacaan tadi kita menjumpai peraturan dan ketetapan Allah dengan menggunakan kata jangan sebanyak 18 kali. Dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Itu adalah tentang hukum mengenai kesusilaan seksual. Sementara ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya 30 merupakan kesimpulannya. Dari sekian ayat yang kita telah baca, di sana ada kata-kata menyingkapkan aurat. Arti kata menyingkap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah membuka. Membuka di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lantas mengartikan atau menyamakan seperti kita membuka tudung saji di meja makan. Ketika kita membuka tudung saji tersebut, kemudian secara spontan kita mengatakan, wow, ini baru masakan kesukaan saya. Wena tenan, lezat pos, lezat tapi apos. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena menyingkapkan atau membuka aurat di sini adalah berbicara masalah seks. Maksud pasal 18 ini adalah untuk memperingatkan secara keras untuk orang Israel agar jangan serupa dengan cara hidup bangsa asing, yaitu orang Mesir dan orang Kanaan.
Israel tidak boleh mengikuti macam-macam hubungan seksual yang menyimpang, karena hal itu mencemarkan kekudusan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hawa nafsu kedagingan membuat mereka mengambil perempuan siapapun untuk dikawini dan disetubui. Perilaku semacam itu akan mencemarkan diri dan keluarga. Tuhan menghukum orang yang melakukannya. Peraturan dan larangan-larangan tersebut dibuat secara tegas, rinci, dan detail oleh Allah sendiri. Umat Allah senantiasa tergoda untuk menerima perilaku dan standar-standar moral masyarakat sekeliling mereka. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umatnya untuk menjadikan hukum-hukumnya satu-satunya tolak ukur untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kita sama sekali tidak boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat sekeliling dan dengan menerima cara hidup mereka. Allah harus menjadi satu-satunya sumber dan tolak ukur untuk seluruh perilaku moral dan rohani manusia. Pesan dalam Imamat pasal 18 ini juga berlaku untuk kehidupan orang Kristen di masa kini. Kelainan dalam perilaku adalah dosa di hadapan Allah. Allah tetap akan minta pertanggungjawaban. Maksud Allah dalam memberikan hukum-hukum itu supaya umat menjaga kekudusan hidup rumah tangga, menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga dan tidak menjadi cemar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayatnya ke-15 dan ke-16 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seksualitas merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Namun di sisi lain, seksualitas juga dapat menimbulkan persoalan atau penyimpangan. Maksud Tuhan dengan seksualitas adalah pertama, agar manusia berkembang biak dan memenuhi bumi. Yang kedua, maksud dari seksualitas adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup jasmani. Ketiga, maksud dan tujuan seksualitas adalah untuk memberi kepuasan kepada manusia. Manusia memiliki berbagai kebutuhan dan salah satunya adalah kebutuhan untuk berhubungan seks. Untuk itulah kita jangan mengotori atau mencemari tubuh kita dengan seks yang menyimpang. Seks adalah pemberian Tuhan, seks itu indah. Untuk menjaga dan merawat agar keindahan seks tersebut tetap terjaga, maka kita harus membungkus dan mengemasnya dalam bingkai kekudusan. Jika dia berada di luar bingkai kekudusan tersebut, sudah dipastikan dia bakal menjadi liar dan cemar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghormatan terhadap kekudusan anggota keluarga dan sesama harus dijauhkan. Hawa nafsu dari Allah harus dikuasai dan dikelola dengan baik, maka kemesuman akan hilang. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-13b mengatakan, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.